Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara bersuka cita pagi ini? Amin. Amin. Mari kita mau berdoa, kita mau siapkan hati kita untuk diberkati pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu pagi ini Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami kepada Engkau melalui pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan, kami rindu Engkau urapi kami, Engkau sucikan kami, kuduskan kami, Engkau layakkan kami Tuhan, untuk kami bisa menerima akan berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Bila hadirat Allah, kuasa Allah turun tengah-tengah setiap pujian kami, penyembahan kami. Biar yang sakit pada pagi hari ini disembuhkan. Yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Yang dalam kelemahan iman Tuhan perkuat kembali. Melalui pujian ini kami boleh dikuatkan. Kami boleh diteguhkan. Supaya kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siap untuk memuji, membesarkan nama Engkau. Haleluya. Amin. Mari pada pagi hari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu baru dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Katakan betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak
Haleluya Yesus. Hanya Engkaulah Tuhan. Keselamatan dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya Yesus. Katakan mulia, sembah Raja mulia. Hanya Engkaulah yang patut dimuliakan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Hanya Engkaulah Tuhan kami. Engkau Allah yang baik, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mulia
memuji Tuhan. Mari kita sama-sama katakan haleluya. Amin. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita bersyukur sebab telah datang, telah lahir ke dunia ini seorang juru selamat, yaitu Yesus yang menebus dosa kita. Saudara yang bersyukur kepada Tuhan, angkat tangan. Saudara bersyukur kepada Tuhan pagi ini. Amin. Haleluya. Mari katakan, Dia Yesus Untuk kami, Amin. Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Haleluya. Dia mati untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja, Dia Raja di atas segala raja. katakan Dialah firman Tuhan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Sekali lagi katakan, dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang penebus. Sang Penebus juru selamat dunia. Sang penebus. Sang Penebus juru selamat dunia. Haleluya. Haleluya. Dia lahir untuk kita semua. Dia mati, Dia bangkit untuk kita. Amin. Saudara, rencana Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Amin. Haleluya. Katakan, ku telah dibentuk serupa dengan Dia. Glory, haleluya. Ku telah dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia.
Mari sedang jemaat katakan, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita, kita mau kepalkan tangan kita. Yang sudah diselamatkan Tuhan, aku mau menjadi kuat, aku mau menjadi hebat. Katakan, ku mau menjadi kuat. Mari sidang jemaat Ku mau katakan, menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, amin. ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang. Sekali dan lagi jemaat Tuhan terang di katakan, dunia. Ku mau menjadi haleluya. kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi, Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Jadi terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. terang di dunia. Terang di dunia, terang di dunia. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah. Silakan duduk kembali, saudara. Mari pagi ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau diisi dengan firman Tuhan. Saudara, meskipun kita tidak mengerti apa yang kita alami pada saat ini, tapi kita yakin, kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik. Apa yang tidak mungkin, Tuhan jadikan mungkin. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan pasti menyediakan. Mari pada pagi hari ini, kita mau meyakini setiap pujian ini. Kita mau dengan iman, kita menaikkan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Biar kekuatan Allah ada di dalam kehidupan kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Katakan, meskipun tak ku mengerti, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu,
katakan dengan sungguh-sungguh. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, Namun satu hal, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkau jawaban hidupku, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku Itu yang Tuhan sediakan. itu yang Kau sediakan bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, mari kita mau angkat tinggi-tinggi tangan kita. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kami tidak tahu, tidak mengerti Tuhan apa yang terjadi pada saat ini. Tapi kita yakin dan percaya pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik dan teramat baik buat kami. Kami masih kuat berdiri ini semua karena Tuhan. Haleluya. Mari semua Tuhan, kita mau angkat tinggi-tinggi tangan kita. Katakan yang tidak mungkin bagiku. Tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan. Sekali lagi dengan iman katakan apa yang tidak mungkin bagi kita. Yang tak mungkin bagiku, sama mungkin bagimu. Yes Jesus. Hanya Engkaulah jawaban hidupku,
Kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam kebenaran firman, kita mohon berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus agar kami bisa mengerti dalam seluruh kebenaran firman. Bapa yang di sorga, kami bersyukur sampai hari ini Engkau tetap menjaga, melindungi, memelihara kami anak-anak-Mu. Walaupun dalam situasi keadaan yang sulit, yang sukar, tapi kami percaya Tuhan Engkau tetap melindungi kami. Seperti Engkau mengirim roti dan daging kepada Elia, nabi-Mu, ya, melalui seekor burung. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kami yakin Roh Kudus akan tetap membimbing perjalanan hidup kami sampai akhirnya kami bertemu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagaimana yang saya pernah janjikan, kita sudah selesaikan Yesus sebagai nabi, ya, bagian pertama dari tugas Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan masuk bagian kedua dari tugas Tuhan Yesus, yaitu Yesus menjadi imam besar. Ya, itulah sebabnya kita masuk bagian yang pertama. Saya kasih judul Yesus Imam Besar Agung bagian yang pertama. Kita baca dari Mazmur pasal 110 ayat 1 sampai ayat 1 dan ayat yang keempat. Ya, kita baca bersama-sama. Saya tunggu sampai semua saudara mendapatkan ayat ini, ya. Dari Mazmur 110 ayat 1 dan ayat yang keempat, ya. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Mazmur pasal 110 ayat pertama. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Kita lihat Mazmur Daud ini, ya, ditulis pada abad 11 sebelum Masehi. Ya, berarti nubuatan ini sudah disampaikan kurang lebih 3.100 tahun yang lalu. Ya, tapi demikianlah digenapi dalam kehidupan daripada Tuhan Yesus, ya. Demikian firman Tuhanku, ya, yang dimaksud itu Bapa, ya, kepada Tuanku, yaitu Yesus, ya. Jadi Bapa berkata pada Tuhan Yesus, duduklah di sebelah kananku sampai aku membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku, bagimu, ya. Kemudian ayat 4 mengatakan Tuhan telah bersumpah, ya, dan dia tidak akan menyesal. Engkau, yaitu Yesus, adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ya. Jadi kita lihat di sini, ya, bahwa Tuhan Yesus ditetapkan sebagai imam besar agung itu sudah dicatat jauh, ya, sebelum peristiwa itu terjadi. Ya, artinya nubuatan ini sudah lewat, ya, 3.100 tahun. Haleluya. Ya.
ya dari sekarang ini sudah lewat 3.000 tahun. Tapi bagaimanapun nubuatan firman Tuhan itu pasti akan terjadi di dalam hidup kita, khususnya di dalam kehidupan Tuhan Yesus, ya, karena Tuhan Yesus sudah datang ya 2000 tahun yang lalu, ya, berarti nubuatan ini buat Tuhan Yesus ya kurang lebih ya terjadi 1000 tahun yang lalu, ya, dinubuatkan 1000 tahun yang lalu. Nah, bagian pertama kita akan lihat apa sih tugasnya seorang imam, ya. Ya, kalau kita tahu tugasnya seorang imam itu apa, ya, dan ini akan membuat kita menghargai ya seorang imam. Haleluya, ya, khususnya menghargai ya kehidupan Tuhan Yesus. Kita akan lihat terlebih dahulu dari Ibrani pasal pertama, pasal yang kelima, ya, ayat yang pertama, ya. Ya, ini tugas yang pertama dari seorang imam. Ya, tolong dibacakan Ibrani pasal 5 ayat 1. Haleluya. Ibrani 5 ayat 1. Ya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ya. Jadi kita lihat ya, sebagai manusia ya Tuhan Yesus adalah imam besar. Ya, dan dia ya punya tugas sama seperti tugasnya Harun. Haleluya. Ya. Yaitu apa? Ya, memimpin umat ya untuk ya mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Persembahan dan korban itu tidak sama. Ya, persembahan dalam bahasa Mandarin disebut liu, hadiah. Ya, dalam bahasa Inggris disebut give. Ya, pemberian, ya. Nah, ini sebagai ya ucapan syukur ya karena ya pertolongan Tuhan. Ya, selain korban ucapan syukur, ya, termasuk korban bakaran, ya, korban perdamaian, ya, itu merupakan korban ucapan syukur. Haleluya, ya. Sedangkan ya yang disebut korban itu yaitu korban dosa, ya, yang ada hubungannya ya dengan kesalahan atau dosa kita. Puji nama Tuhan, ya. Jadi jelas sebagai seorang imam itu dia harus memimpin umat ya untuk mengucapkan syukur pada Tuhan, ya, juga untuk ya penebusan dosa umat. Haleluya. Ini pertama tugas seorang imam. Yang kedua ya dalam Maliaki pasal 2 ayatnya yang ke-7 kita baca. Maliaki pasal 2 ayat yang ke-7, tolong. Maliaki 2 ayat 7. Ya. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Ya. Jadi sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Ya, ya. Jadi seorang imam dalam Maliaki pasal 2 ayat 7 ya untuk mengajar ya umat untuk memahami Taurat. Haleluya. Ya, jadi umat tanya. Ya, seorang imam harus menjawab. Supaya apa? Supaya umat ini bisa menjalani hidup yang kudus. Ya, peraturan demi peraturan ya dijelaskan ya oleh imam. Haleluya. Ya. Yang ketiga, kita baca dalam Imamat pasal 9 ayat 22 sampai 23. Imamat pasal 9 ayat 22 sampai 23. Imamat 9 ayat 22 sampai 23. Ya. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka,
Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Ayat yang ke-23. Masuk dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Ya, ya. Jadi di sini dikatakan ya, seorang imam ya seperti Harun itu tugasnya yang ketiga adalah memohonkan berkat untuk umat. Ya, jadi memberkati umat ditulis sampai 2 kali. Ya. Dalam ayat 22, Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Ya, dalam ayat 23 juga ya, setelah keluar mereka memberkati bangsa itu. Ya, jadi tugas yang pertama membawa umat, memimpin umat untuk mempersembahkan persembahan dan korban. Yang kedua, untuk mengajar umat ya, untuk memahami Taurat atau jalan Tuhan. Ya, supaya mereka bisa hidup kudus. Dan yang ketiga, tugasnya adalah ya untuk ya memohonkan berkat bagi umat. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana dengan Tuhan Yesus. Ya, apa bedanya Tuhan Yesus dengan ya imam-imam yang lain? Ya, kita baca dari Ibrani 4 ayat yang ke-14. Haleluya. Ibrani 4 ayat 14. Yesus sebagai imam besar. Ya. Ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung Ya. yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya. Ya. Yesus ketika dia naik ke surga ya, disaksikan oleh kurang lebih 500 orang ya, dikatakan kita sekarang mempunyai imam besar agung ya. Dia bukan lagi imam besar, tapi dia adalah seorang imam besar agung, imam besar yang mulia. Haleluya. Kenapa? Karena dia bisa melintasi segala langit, dia bisa naik ke surga. Haleluya, dia bisa tinggalkan dunia. Haleluya ya. Imam besar agung yaitu Yesus anak Allah. Ya. Anak Allah itu berarti Allah, sama dengan Allah. Ya, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya. Ya, Yesus disebut ya imam besar agung karena dia bisa hidup meninggalkan dunia ini. Ya, biasanya manusia meninggalkan dunia ini dalam keadaan mati. Ya, jadi mayat. Ya, tapi Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini justru dengan tubuh kemuliaan. Haleluya, ya, tidak terpengaruh lagi ya oleh daya tarik bumi. Ya, tapi dia bisa naik. Ya, dan disaksikan oleh 500 orang pada saat yang sama. Ya, artinya itu bukan angan-angan ya, tapi satu kenyataan. Nah, bagian B kita akan lihat ya, mengapa Tuhan Yesus itu disebut imam besar agung. Ya, mengapa tidak disebut hanya imam besar saja yang seperti Harun dan anak-anaknya. Ya. Ada 4 alasan kenapa Tuhan Yesus disebut imam agung. Yang pertama, kita akan baca dari Ibrani pasal 5 ayat 1 dan ayat yang ke-5 ya. Surat Ibrani pasal 5 ayat 1 dan ayat yang ke-5. Tolong dibaca. Ibrani 5 ayat 1 sampai 5. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ayat yang ke-5. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan
oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Ya. Jadi kita lihat Yesus disebut sebagai imam besar agung. Yang pertama alasannya yaitu Yesus jadi imam besar agung karena dipilih oleh Allah secara khusus. Ya, dalam ayat 5 kita bisa lihat, demikian pun Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri. Ya, dia bukan mengajukan diri untuk jadi imam besar yang mulia. Ya, tetapi dimuliakan oleh Dia, dimuliakan oleh Allah. Ya, yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Ya, apa artinya kuperanakan? Ya, ini bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, manusia pada umumnya mati, walaupun bangkit seperti Lazarus, tapi tetap akan mati lagi. Ya, mati seperti pemuda Nain, dia akan mati lagi. Ya, tapi Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang setelah bangkit, ya, tidak mengalami kematian lagi. Bahkan dia bisa naik ke surga seperti yang kita lihat tadi. Nah, dan itu satu-satunya. Haleluya. Ya, jadi alasan pertama kenapa kita menyebut Yesus sebagai imam besar agung, karena dia dipilih oleh Allah secara khusus melalui kebangkitannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, dan ini yang tidak bisa disamakan oleh siapapun. Ya, Musa, nabi besar, mati juga dikubur. Haleluya, Abraham juga dikubur. Ya, semua nabi, imam yang lain, semua mati dikubur. Haleluya. Hanya Yesus satu-satunya. Ya, setelah mati bangkit, ya, hari ketiga dan naik ke surga setelah 40 hari. Puji nama Tuhan. Itu satu-satunya. Yang kedua, kita baca dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-6. Haleluya. Ya. Kenapa Tuhan Yesus disebut imam besar agung? Ibrani 5 ayat 6, tolong baca. Ibrani 5 ayat 6. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Iya. Ya. Jadi Tuhan Yesus dipilih menjadi imam besar itu menurut peraturan Melkisedek, bukan menurut peraturannya Harun. Haleluya. Ya, kalau peraturan dari Harun itu berdasarkan turun temurun. Ya, seperti yang dicatat dalam Bilangan pasal 3 ayat 10 bagian A. Ya, semua anak turunannya Harun itu ya bisa jadi imam. Haleluya. Ya, sehingga Tuhan Yesus itu ya dalam Ibrani 7 ayat 11 adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Bukan menurut peraturan Harun. Haleluya. Ya, dalam Ibrani pasal 7 ayat 14, karena Tuhan Yesus itu bukan dari suku Lewi. Ya, tapi Tuhan Yesus adalah satu suku Yehuda. Haleluya. Ya. Dan ini adalah satu-satunya dan yang unik sebagai imam besar Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Kita lihat dalam Ibrani 7 ayat 20b dan 21. Tolong. Ibrani pasal 5 ayat 7. Ayat 7 ayat 20. 20 dah. Ya, 7 ayat 20 bagian B dan ayat 21. Ibrani 7 ayat 20b dan 21. Ya. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, Ya. tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Ya. Ya. Jadi imam-imam dalam dunia ini adalah ya keturunan. Mereka nggak disumpah. Ya, ini jelas tidak dengan sumpah. Haleluya, ya. Tetapi Yesus ya itu dengan sumpah. Bahkan yang mengucapkan sumpah itu adalah
Allah sendiri. Haleluya. Ya, Tuhan telah bersumpah, ya, dan Yesus dan ia tidak akan menyesal. Yesus adalah imam untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya, kalau dari keturunan Harun ada imam atau imam besar yang bisa menyempurnakan, ya, tidak perlu Tuhan Yesus didatangkan sebagai imam besar. Haleluya. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus diperlukan. Haleluya. Ya, dan bahkan dalam Ibrani pasal 8 ayat yang ke-6 tolong. Oh, salah. Tidak salah. Ya, diucapkan oleh Dia yang berfirman sampai di situ. Ya. Puji nama Tuhan. Ya. Yang ketiga, ya, alasan kenapa Tuhan Yesus jadi imam besar yang mulia terdapat dalam Ibrani 7 ayat 16 sampai 17. Ya, tolong. Ibrani Pasal 7 ayat 16 sampai 17. Ibrani 7 ayat 16 sampai 17. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, Ya. tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. 17. Sebab tentang Dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Puji nama Tuhan. Ya. Jadi Tuhan Yesus jadi imam besar itu bukan berdasarkan peraturan daripada manusia. Haleluya, ya. Tetapi berdasarkan hidup yang tidak binasa. Haleluya. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu jadi imam besar itu ada ya sebabnya, karena ya Dia hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya, jadi tidak sama seperti Harun. Ya, dikatakan dalam Ibrani 7 ayat 23 sampai 24, ya, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk ya tetap menjabat imam. Ya, artinya ya imam besar dalam dunia ini ya tidak bisa menjabat terus-menerus. Kenapa? Karena mereka ya dicegah atau dihambat oleh kematian. Ya, mungkin kita mengagumi seorang pemimpin besar ya seperti Alexander the Great, ya seperti ya Hitler ya yang begitu cepat berhasil, ya pemimpin besar yang lain misalnya, ya tapi semuanya itu ya pasti akan meninggalkan kita. Haleluya. Ya, tapi sebaliknya ya Tuhan Yesus ya ayat 24 ya kita baca ayat 23 sampai 24 ya. Tapi Tuhan Yesus adalah jadi imam besar selama-lamanya. Haleluya. Ya. Nah, tadi sudah dibaca ya 23 24 ya. Ya. Ya, karena ia tetap selama-lamanya, ya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Haleluya. Ini bedanya. Ya. Imam-imam dalam dunia ini perlu banyak. Kenapa? Kalau yang tua mati, yang muda melanjutkan. Haleluya. Ya. Tetapi karena Tuhan Yesus itu tetap hidup, ya, karena Dia dipilih, ya, Dia jadi imam besar berdasarkan hidup yang tidak binasa, artinya tidak bisa mati. Ya, sebab itu imamatnya tidak pernah berpindah atau beralih pada orang lain. Ya, ayat 25, tolong Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Iya, sempurna. Semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Ya. Sebab Ia hidup senantiasa untuk pengantara mereka. Iya, ya, menjadi pengantara mereka.
Ya, karena Tuhan Yesus itu hidup terus. Ya, punya hidup yang ya tidak binasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, itulah sebabnya dia bisa menyelamatkan dengan sempurna siapapun, masalah apapun, kapanpun waktunya. Haleluya. Ya, dia tetap bisa menyelamatkan, bahkan menyelamatkan dengan sempurna. Haleluya. Ya, imam dalam dunia ini tidak bisa menyelamatkan dengan sempurna. Kenapa? Imam besar itu sendiri, ya, sebelum masuk ke bait suci, ya, mereka sendiri harus ya korban untuk dosanya sendiri. Ya, bahkan imam besar pun hanya 1 tahun sekali bisa masuk ke ruangan Maha Kudus. Di nama Tuhan. Ya. Alasan yang keempat, alasan yang terakhir. Ya, mengapa Tuhan Yesus disebut imam besar yang mulia? Ditulis dalam Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 2. Ya, tolong Ibrani pasal 8. Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 2. Ya. Imam besar perjanjian baru. Ayat yang 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Ya. Ayat yang kedua. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ya. Ya, Tuhan Yesus disebut imam besar yang mulia. Ya, bukan hanya setelah dia bangkit, setelah dia naik ke surga, ya, bahkan sekarang dia melayani di kemah yang sejati. Ya, kemah yang sejati itu di mana? Sejati ya di surga. Haleluya, di tempat Allah Bapa. Haleluya. Ya. Jadi dia melayani, ya. Di sini dikatakan ya melayani ibadah di tempat kudus, yaitu dalam kemah yang sejati, yang betul-betul bukan dari dunia ini, ya, yang bukan dibangun atau didirikan oleh manusia, tetapi didirikan sendiri oleh Tuhan. Haleluya, ya. Jadi kita lihat Tuhan Yesus kalau disebut imam besar agung itu bukan tidak salah, karena dia bukan cuma melayani dalam dunia ini, tapi sampai surga pun dia melayani. Ya, itu sesuai dengan apa yang ditulis dalam Ibrani 8 ayat yang ke-6. Tolong, ayat ke-6. Ibrani 8 ayat 6. Ya. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Ya. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Ya. Yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Amin. Ya. Jadi surat Ibrani ini mengingatkan kita bahwa ya pelayanan Tuhan Yesus adalah pelayanan yang lebih agung. Haleluya. Ya, pelayanan ya. Pelayanan ya dari perjanjian yang lebih mulia. Ya, semua lebih daripada yang ada di dunia ini. Ya, yang pertama lebih agung, yang kedua lebih mulia, ya, dan atas janji yang lebih tinggi. Haleluya. Ya, jadi nggak ada lagi yang bisa disebut imam besar agung, imam besar mulia. Haleluya. Ya, selain Tuhan Yesus. Ya, karena dia bukan saja melayani dalam dunia ini, ya, tapi dia juga melayani ya di surga. Ya, di kemah yang tidak dibangun oleh tangan manusia, yang dibangun oleh Allah sendiri. Haleluya. Ya, itulah sebabnya ya apa yang Yesus lakukan ya satu kali juga akan kita alami. Ya, dalam Ibrani 10 ayat 19 Yesus memberikan kita hak untuk masuk ya dalam kemah sejati. Haleluya. Ya, bukan Tuhan Yesus sendiri saja yang masuk. Ya, tapi Yesus juga ya mengizinkan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya, ya, untuk masuk dalam kemah yang sejati itu. Haleluya. Ya, sebagai penutup kita baca
dari Ibrani pasal 10 ayat 19, kemudian kita sambung ayat 21 sampai 24 ya. Ibrani pasal 10 ayat 19 lebih dulu. Kemudian, Ibrani ya. 10 ayat 19, Ya. 21 dan 24. Ya, sampai 24. Ketekunan 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya. 21. Ya. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ya. Ayat yang ke-22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Ya. Pada akhirnya surat Ibrani itu mengingatkan kita supaya kita harus tekun. Ya, dalam mengiring Tuhan kita harus tekun. Haleluya, ya. Karena apa? Karena kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Ya, sehingga kita penuh keberanian. Haleluya, untuk masuk ke tempat kudus. Haleluya, ya. Ayat 21 mengatakan kita sekarang punya seorang imam besar agung, ya, yang menjadi kepala daripada rumah Allah. Haleluya, ya. Kalau kita mau masuk ke rumah Allah, haleluya, kalau kita mau masuk ke Yerusalem baru, ya, Tuhan Yesus itu adalah kepala dari rumah Allah. Haleluya, ya. Ayat 22 mengajak kita, menghimbau kita, ya, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan dengan keyakinan iman yang teguh. Haleluya, ya. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah basuh dengan air yang murni. Ya, sebab itu kita harus dengan penuh iman. Haleluya, bicara iman, ya, iman yang kokoh, iman yang kuat. Ya, karena apa? Hati kita sudah dibersihkan. Haleluya, ya. Kalau kita masih ada ya hati-hati yang kurang bersih, kelakuan-kelakuan yang tidak senonoh, yang jahat, ya kita cepat-cepat minta ampun. Haleluya, itu bukan gaya hidup orang percaya. Ya. Kemudian marilah yang kedua, ya, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Ya, selain iman, ya, kita harus juga dengan penuh pengharapan. Ya, khususnya dalam situasi keadaan yang sulit seperti sekarang ini. Haleluya, ya, tidak ada jawaban kapan wabah ini, ya, COVID-19 ini sudah berlalu, tidak ada. Ya, gelombang 1 lewat, gelombang kedua lebih ganas lagi. Ya, bahkan muncul macam-macam penyakit yang lain, ya, bahkan yang lebih ya sulit diatasi. Kita tidak tahu kapan selesainya. Ya, sebab itu di saat seperti ini kita perlu pengharapan. Haleluya, ya, kita mesti mengharap pada Tuhan. Ya, tidak bisa mengharap lagi dengan kekuatan kita, dengan uang kita, dengan kesehatan kita. Haleluya, ada beberapa keluarga ya merayakan ulang tahun dari orang tuanya, makan bersama, satu keluarga. Ya, semua kena ya COVID, masuk rumah sakit. Ya, bahkan ada dokter di Medan ya kena COVID sendiri, ya, nggak dapat tempat. Haleluya, ya, isolasi sendiri, ya, kemudian meninggal, ya.
pada hari Rabu yang baru lalu. Ya, lewat berapa waktu, ya berapa jam istrinya juga meninggal. Haleluya. Orang jadi bingung. Ya kok banyak dokter-dokter yang kena COVID. Ya, jadi dalam menghadapi ya, sakit penyakit, ya kita tidak bisa mengatasi ya dengan uang, ya dengan kesehatan, dengan obat. Tapi kita bisa harap ya kepada Tuhan. Ya, karena harapan kita pada Tuhan itu bukan saja di dunia ini. Ya, tapi lebih daripada itu pada hidup yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada jaminan untuk hidup yang akan datang. Marilah yang ketiga, ya, ditulis dalam ayat 24. Ya. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Marilah yang ketiga itu adalah kasih. Ya, jadi kita butuh iman, kita butuh pengharapan, kita butuh kasih di dalam dunia ini. Haleluya. Ya, supaya nanti kita betul-betul setelah lewat di dunia ini, ya kita akan bertemu Tuhan Yesus. Ya, di awan-awan yang permai. Haleluya. Ya, kita akan dijemput. Ya, kita akan dibawa, kita akan ditempatkan di Yerusalem baru. Haleluya. Ya, tempat yang indah, tempat yang mulia. Puji nama Tuhan. Ya, pintunya saja dari mutiara yang besar. Haleluya. Ya, sebab itu mari ya kita perlu ketekunan. Ya, kata Ibrani pasal 10. Ya, ayat 19 tadi. Ketekunan. Haleluya. Ya, kita jangan putus asa, jangan kecewa, ya, jangan mundur dari Tuhan. Walaupun kesulitan itu tetap ada. Tapi yakin ke depan Tuhan akan buka jalan. Apa kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tak salahku. Bagaimana mungkin kau
setiap hari. Mari kita akan masuk dalam doa. Doa terima kasih pada Tuhan, ya, dan juga doa berkat. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Melalui firman Tuhan, kami telah diberi keyakinan, ya, kami telah diberi pengharapan, kita telah diberi kasih untuk kita taburkan di tengah-tengah dunia, supaya hidup kami betul-betul jadi garam, jadi terang bagi dunia yang membutuhkan pertolongan, yaitu Juru Selamat. Engkau adalah Imam besar agung yang satu-satunya, karena Engkau bukan saja bangkit, tapi Engkau telah naik ke surga. Haleluya. Ya, Engkau telah menyediakan tempat buat kami umat-Mu. Satu kali kita akan tinggal bersama dengan Engkau di dalam Yerusalem baru, kota yang mulia, kota yang agung, kota yang indah, untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Dengar doa kami. Kiranya anugerah-Mu Bapa, di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, akan hadir di setiap keluarga yang mendengarkan firman ini. Haleluya, agar hati mereka terhibur, iman mereka dibangkitkan, dikuatkan, kasih mereka kembali dipacu, ya, untuk tetap hidup sesuai dengan firman Allah. Terima kasih Bapa, yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang susah telah Tuhan hiburkan, yang dalam kekurangan sudah Tuhan cukupkan. Bahkan roh yang lemah Tuhan kuatkan kembali, Tuhan bakar dengan api Roh Kudus-Mu, agar tetap semangat, tetap berjuang. Haleluya, walaupun di tengah-tengah kesulitan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Imam besar agung yang mulia, kami sampaikan semua doa ini. Yang percaya kalau sama-sama. Haleluya. Aku percaya janji-Mu yang amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu yang amin, kasih-Mu setia